Halo semuanya, kita kembali lagi. Tadi udah teman-teman kayaknya udah banyak nih. Wah, lumayan ya nambahnya ya. Itu ternyata lumayan nambah 100 orang. Infoin lagi ya teman-teman ini kenapa pada keluar nih kok malah turun. Ayo suruh join lagi, suruh join. Kita udah mau mulai nih. Oke. Ya, jadi hari ini kita akan ngobrol atau membahas materi yang namanya trading saham aman atau tidak ya. Dan ini kan dibawakan oleh Coach Dewi Theodore. Halo Coach Dewi Theodore, sudah ada belum ya? Iya, halo Coach Ardian. Halo Coach Dewi. Waduh cantik sekali Eh, malam ini. Luar ya, biasa. gimana? Mana nih fansnya fansnya Coach Dewi mana nih? Kayaknya ada nih. Kayaknya rame kemarin. Iya nih, mana? Waduh, ayo dong, terus bertambah ya. Tadi sebelum jam 6 itu baru 500, sekarang udah 700 ya. Berarti Mantap. peserta peserta BTS ini benar-benar excited banget ya Coach Ardian. Betul banget dong Coach Dewi. Jadi hari ini Coach Dewi bakal ngebawain materi apa nih Coach? Oke, jadi di sini kan teman-teman udah tahu tuh saham itu apa, terus juga udah tahu kan sektor saham itu apa aja. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau bawain nih trading saham itu aman atau enggak gitu kan. Mungkin buat Oke. teman-teman yang baru mulai itu masih ragu-ragu nih buat terjun langsung di dunia saham gitu, Coach. Betul. Berarti Mm, materi hari ini akan ngebahas mengenai aman atau tidaknya trading di saham ini sendiri ya Coach ya? Iya, betul, Coach. Oke. Oke, kalau gitu gimana Coach Dewi sendiri udah siap belum nih untuk materinya? Oh, udah siap banget dong. Mantap, luar Oke. biasa kalau gitu ya. Jadi untuk Oke. teman-teman semua, kita akan mulai materinya. Kalau begitu saya persilakan untuk Coach Dewi Theodore ambil alih. Oke, siap. Thank you Coach Ardian. Selamat sore teman-teman semua ya. Di sini kan kita udah masuk hari ketiga ya, di mana teman-teman akan belajar nih trading saham itu aman atau enggak. Nah, kita share. Oke, oke. Kelihatan gak nih teman-teman buat share-nya? Udah kelihatan kan untuk materinya? Belum di full screen, Coach? Oh, belum di full screen. Oke, oke, sudah. Oke, mantap, Coach. Oke, udah hadir semua ya? Oke. Dari tadi udah nunggu juga, kita udah agak, kalau dari jamnya itu kan kita mulai jam 6 ya teman-teman. Tapi sekarang udah jam 6:20, tapi nggak apa-apa ya. Kita tadi kan juga teman-teman ada yang sholat juga, ada yang baru pulang. Nah, sekarang pas banget kan teman-teman udah istirahat. Nah, kita mulai untuk belajarnya. Oke. Nah, pada materi kelas hari ini, saya akan menyampaikan nih 4 poin penting. Investasi itu aman atau enggak ya? Terus bagaimana mekanisme perdagangan di saham? Dan juga buat teman-teman yang belum punya sekuritas, nanti saya akan kasih tahu nih gimana tips buat memilih sekuritas. Nah, dan terakhir itu kita akan membahas juga biaya-biaya apa aja yang akan kita bayarkan setelah kita melakukan transaksi jual beli saham. Nah, aman nggak sih kita jual beli saham? Nah, mungkin teman-teman banyak nih yang takut takut nggak bisa, takut loss, terus juga takut untuk salah dan takut untuk kehilangan duitnya. Kalau untuk takut tidak bisa kan teman-teman di sini datang karena nggak tahu ya, nggak tahu dan mau memulai gitu. Nah, di BTS inilah yang kita akan mengajarkan teman-teman untuk bisa memulai investasi di saham. Nah, kalau untuk salah itu wajar ya teman-teman, takut salah atau takut hilang gitu. Tapi kan nanti teman-teman setelah belajar akan tahu nih poin-poin apa aja yang harus dilakukan selanjutnya. Kalau misalnya takut loss itu balik lagi ya teman-teman, namanya kita trading atau kita investasi pasti nggak selalu profit terus, pasti ada lossnya juga. Tapi kan kalau teman-teman udah belajar, teman-teman udah tahu basic ilmunya, teman-teman pasti bisa meminimalisir loss tersebut. Nah, kita akan bahas poin per poinnya. Eh, Kalau misalnya kita investasi saham, pasti teman-teman akan muncul nih pertanyaan,
akankah duit kita itu aman atau akan hilang gitu. Kalau misalnya dibilang aman itu pasti aman ya teman-teman. Karena kan kita kalau misalnya trading saham itu pasti membuka akun tradingnya sendiri gitu, membuka akun sekuritasnya sendiri. Jadi yang aman itu kalau kita mengelola dana kita sendiri. Tapi kalau misalnya nggak aman itu banyak banget motif yang bikin investasi itu nggak aman. Salah satunya kalau misalnya teman-teman menitipkan duit teman-teman ke orang lain yang mungkin mereka itu nggak pernah melakukan investasi atau misalnya kalian karena nggak ngerti kalian titip dana kalian nih buat dikelola sama temennya. Nah itu yang buat dana kalian aman karena bisa dibawa kabur gitu. Ya baiknya kalau misalnya kalian mau investasi saham yaitu kalian mengelola dananya sendiri gitu. Karena kan dalam kita transaksi jual beli saham itu kan udah ada penyelenggaranya ya teman-teman, yaitu IDX atau Bursa Efek Indonesia yang dimana setiap kali kita melakukan transaksi jual beli saham itu akan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, saham yang kita beli itu akan disimpan juga teman-teman di KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian beli efek atau beli saham itu aman ya teman-teman karena disimpan. Jadi KSE itu seperti gudang penyimpanannya. Nah, kalian juga nggak perlu takut nih kalau misalnya kalian deposit di sekuritas atau kalian taruh duit kalian di sekuritas, terus sekuritasnya itu bangkrut, itu nggak masalah karena duit teman-teman itu dijaga dan disimpan di bank yang kalian buka nanti gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buka akun sekuritas itu kan harus membuka akun rekening ya teman-teman. Jadi akun rekening itu akun bank yang biasanya bekerja sama dengan sekuritasnya. Terus dengan terus juga kalian gak perlu khawatir karena segala proses jual beli ini sudah ada penjaminnya yaitu KPay gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman dari komen-komen di luar gitu kan, kalau trading itu atau investasi itu kan bukan dinilai dari aman atau enggak amannya aja gitu, tapi bisa dinilai dari kepercayaan masing-masing, halal atau haram gitu kan. Jadi pemerintah kita aja udah membuat kampanye nih, yuk nabung saham, karena di based on data saham-saham di Bursa Efek Indonesia mayoritasnya itu adalah berbasis syariah. Nah, kalian juga bisa cek di IDX buat melihat nih saham-saham syariah yang cocok untuk kalian gitu. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan juga nanti kita akan adakan sesi tanya jawab juga ya teman-teman di Telegram gitu. Selanjutnya, takut loss. Jadi kalau misalnya takut loss itu wajar ya teman-teman. Kalian tinggal pilih aja nih eh, sesuai dengan gaya kalian mau jadi investor ataupun trader. Kalau misalnya investor, kalian itu akan memperhatikan fundamental dan juga prospek perusahaannya. Biasanya prinsip yang digunakan oleh investor itu buy dan long hold. Jadi misalnya kalian beli sekarang, kalian akan menjualnya di 1 tahun, 2 tahun ke depan karena kalian mengincar yang namanya dividen dan capital gain gitu. Kalau misalnya trader itu lebih menggunakan technical analisa atau analisa pergerakan harganya. Jadi kalau misalnya prinsipnya trader ini, dia akan membeli di harga paling rendah dan menjualnya di harga paling tinggi gitu. Biasanya kalau trader itu dia jangka waktunya sebentar ya teman-teman, bisa 1 minggu, 1 bulan gitu. Tergantung dengan gaya tradernya gitu. Dan juga kalau trader ini yang diincar itu capital capital gain-nya dari banyak saham dan juga frekuensi yang tinggi gitu. Nah, untuk melakukan eh, trading saham ini, kalian juga harus mengatur keuangan kalian baik-baik gitu. Jadi kalian harus membangun dulu nih portofolio keuangan kalian itu seperti apa. Sehingga kalau kalian udah tahu pemasukan dan pengeluaran keuangan kalian, kalian bisa memulai investasi saham gitu. Nah, di sini saya membuat jurnal keuangan yang pernah saya pakai gitu. Jadi saya memakai metode keuangan 50 30 20%. Jadi kalau misalnya teman-teman nih yang saat ini masih
penghasilannya UMR gitu atau penghasilannya masih sesuai dengan daerahnya masing-masing karena kan setiap daerah itu UMR-nya beda-beda ya teman-teman. Nah, di sini saya mengambil yang contohnya itu 4.500.000 atau sesuai dengan UMR Jakarta. Jadi prinsip 50-30-20 ini kalian tuh bisa lokasikan gitu. 50% itu untuk kebutuhan, 30% itu untuk keinginan, dan juga 20% ini untuk tabungan masa depan. Jadi kalau misalnya 50% ini kalian bisa gunakan untuk kebutuhan kalian misalnya untuk makan, minum, kebutuhan kos, dan juga 30% ini untuk keinginan misalnya gaya hidup, beli pakaian atau beli gadget baru gitu. Terus juga 20% ini untuk tabungan masa depan. Jadi di tabungan masa depan ini kalian bisa pecah lagi nih untuk investasi dan juga untuk tabungan dana tak terduga gitu. Nah, di sini juga saya udah berikan contoh diagramnya gitu, di mana tabungan 20% ini dibagi menjadi tabungan investasi dan tabungan di bank. Tabungan di bank ini bisa juga sebagai dana tak terduga ya teman-teman. Nah, di sini saya mengambil contoh yang pendapatan UMR gitu. Kalau misalnya teman-teman udah mau mulai investasi, pastinya kalian akan niat nih atau akan nge-spend money kalian nih minimal mungkin 10% gitu. Kalau misalnya kalian spend money 10% dari gaji kalian aja satu bulan, itu bisa mendapatkan 450.000 gitu. Kalau kalian misalnya masih ragu gitu kan, masih belum percaya diri buat mulai trading saham, ya udah kalian siapin aja dulu dananya, tabungan investasinya gitu. Jadi kalian siap spend money aja tiap bulan 10% per bulan. Nanti misalnya setelah belajar BTS ini kalian udah tahu ilmunya, kalian udah tahu cara dan tekniknya, kalian bisa nih buka akun saham, terus kalian bisa mulai trading saham gitu. Terus dengan uang 450.000 ini emang bisa beli saham, bisa banget teman-teman. Karena pembelian saham itu kan eh, ada minimalnya gitu, satu lot. Dan satu lot itu dipecah menjadi 100 lembar gitu. Dan per lembar saham itu kan beda-beda ya nilainya teman-teman. Ada yang mulai dari 200 sampai ada golongannya lah gitu. Nah, untuk memulai investasi saham ini, kalian bisa dengan buka akun sekuritas. Dan saran saya, mungkin kalian bisa pilih sekuritas yang tanpa minimal deposit. Jadi, kalian bisa buka dulu, baru mungkin kalian bisa buka dulu, terus kalau udah ada duit, kalian bisa mulai deposit gitu. Karena deposit itu kan sebenarnya bukan dana mati di sekuritas gitu. Sebenarnya itu dana yang bisa kalian kelola juga sebagai jual beli saham. Nah, tadi kita udah mempelajari investasi di saham aman atau enggak. Nah, sekarang kita masuki mekanisme perdagangan saham. Nah, di sini ada sedikit cerita ya teman-teman. Di mana contohnya ini Pak Ali. Pak Ali dia suka banget yang namanya Indomie gitu kan. Pak Ali suka Indomie sampai dia berpikir daripada saya makan Indomie mulu kenapa nggak beli perusahaannya langsung gitu kan. Sampai dia berpikir untuk datang ke perusahaannya Indofood dan bertemu dengan salah satu stafnya. Dan Pak Ali ini sampai bilang, saya mau beli perusahaan Indofood gitu. Karena saya suka makan Indomie gitu. Eee, Konsep yang seperti ini sebenarnya salah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau membuka atau membeli saham, itu kalian harus membuka akun sekuritasnya gitu. Jadi investor itu tidak bisa langsung membeli saham perusahaannya itu langsung ke perusahaannya. Jadi harus melalui perantaranya gitu atau pihak ketiga yaitu sekuritas. Nah, di sini juga ada konsep jual jual beli di market saham ya teman-teman, di mana ini ada pembeli dan juga ada penjual. Jadi di sini kan ada sekuritas ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ingin melakukan transaksi jual beli saham, kalian itu harus memiliki sekuritas. Jadi sekuritas inilah yang akan menjadi perantara pembeli ke penjual, terus juga penjual ke pembeli dan pembeli ke sekuritasnya. Jadi sekuritas inilah yang akan memproses segala transaksi jual beli eh, teman-teman nih yang mau melakukan transaksi jual beli saham. Nah, keuntungan dari kita melakukan transaksi jual saham itu ya ini poin ketiga, yaitu untuk mendapatkan capital gain gitu kan teman-teman.
Nah, mekanisme perdagangan saham juga ada yang dikenal dengan istilah T plus 2 gitu, atau trade date plus 2 days, atau trading transaksi setelah 2 hari melakukan penjualan gitu. Nah, hari perdagangan itu ditambah 2 hari, artinya BI ini memberikan kebijakan terkait dengan waktu yang dibutuhkan, karena teman-teman kalau misalnya di sini nih melakukan transaksi jual beli saham itu nggak akan langsung diproses, atau saham sesuai dengan apa yang kalian beli itu akan diproses dulu nih oleh BI selama 2 hari, atau bahkan ada yang 3 hari gitu, tergantung dengan sekuritas yang dipilih. Terus ada mungkin ada komen-komen yang lain, mengapa tidak plus nol aja atau langsung gitu kan? Karena setiap transaksi yang terjadi di market ini itu ada pihak-pihak yang terlibat, yaitu ada perusahaan sekuritas, ada KP, ada ada kustodian juga, ada KPI juga gitu kan, ada KSE, ada bursa efeknya. Jadi kalau kalian melakukan transaksi jual beli saham ini membutuhkan waktu dan juga dokumen untuk diproses gitu. Nah, sebelum melakukan transaksi jual beli saham, kalian juga harus memperhatikan nih jam-jam di mana yang pas untuk melakukan transaksi jual beli saham. Sama aja kayak misalnya teman-teman mau beli sayur gitu kan. Kalian harus datang ke pasar setiap pagi gitu. Sama aja kayak kalian mau melakukan transaksi jual beli saham gitu. Jadi ada jam-jamnya gitu. Ada sesi 1 dan sesi 2. Nah, di sini saya membahas jam perdagangan sebelum dan sesudah COVID gitu. Kalau misalnya sebelum COVID itu jam perdagangan bursa dimulai dari jam 9 pagi dan diakhiri jam 4 sore gitu. Tapi setelah COVID ini jamnya itu maju lebih lebih cepat lah gitu, lebih cepat tutup gitu kan. Jadi dia mulai dari jam 9 dan tutup jam 3. Nah, kalian juga harus tahu nih kalau misalnya kalian melakukan transaksi jual beli saham itu hanya di hari Senin sampai hari Jumat. Jadi kalau misalnya hari Sabtu Minggu dan libur nasional itu pasar bursa itu tutup, teman-teman. Nah, selanjutnya itu saya akan memberikan tips nih buat teman-teman gimana sih memilih sekuritas yang baik. Terus apa aja yang perlu diperhatikan kalau kita mau membuka akun sekuritas. Nah, tips memilih sekuritas. Jadi sekuritas ini adalah perusahaan ya teman-teman yang bertugas sebagai perantara tadi melakukan jual beli saham. Nah, di sini ada beberapa tips yang dimana bisa jadikan di mana tips buat teman-teman nih buat memilih sekuritas yang bagus. Pertama itu kalian harus tahu bahwa sekuritas itu terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, yang kedua itu teman-teman harus cari tahu dulu nih gimana cara buka akun sekuritasnya, mudah atau cepat. Dia bisa dilakukan secara online atau hanya offline aja gitu kan. Apalagi dengan situasi yang sekarang seperti ini kan pasti lebih cepat itu kalau kita melakukan semua transaksi itu secara online. Kalian juga harus perhatikan nih buat pemula yang mau mulai trading saham. Kalian bisa pilih dengan minimal top up yang kecil atau top up yang paling ringan gitu. Bahkan kalau ada sekuritas yang tanpa minimal modal pun kalian bisa buka di situ. Nah, yang keempat itu kalian bisa mencari tahu dulu platform yang digunakan oleh sekuritas itu seperti apa. Nah, apa platformnya mudah digunakan atau dia jarang update. Jadi kalau misalnya ingin melakukan transaksi jual beli saham itu jadi terhambat. Nah, itu kalian harus cari tahu juga gitu, harus riset juga. Nah, kalian juga bisa nih lihat datanya itu di IDX gitu. Terus kalian juga harus tahu nih customer care-nya itu atau admin dari sekuritasnya itu. Mereka itu cepat dihubungi atau mudah dihubungi. Karena kan kalau misalnya kita melakukan transaksi jual saham itu kan kita nggak tahu ya eh, akan ada masalah aja nih, misalnya ada masalah di RDN kita lah, atau misalnya kita mau withdraw
tapi susah atau mau deposit uangnya nggak masuk-masuk. Nah, kalau misalnya teman-teman yang masih pemula mungkin kan akan takut gitu kan. Apalagi kalian baru setor dana, terus dananya nggak langsung masuk. Kalian kan pasti akan was-was nih, aduh duit saya kemana ya gitu. Nah, kalian kan kalau misalnya ada masalah-masalah seperti itu kan kalian akan cari nih customer care-nya. Nah, kalian perlu riset juga dari sekuritasnya ini apa menyediakan customer care yang cepat dan juga mudah dihubungin. Terus kalian juga harus cari tahu juga fee yang diberikan oleh sekuritas kepada nasabahnya gitu. Karena kan setiap fee itu berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang 0,15, ada yang 0,19 dan itu macam-macam. Tapi umumnya itu ya teman-teman kalau sekuritas itu memberikan fee buy dan fee sell-nya itu di 0,19 dan 0,29. Nah, kalian juga perlu cari tahu juga nih bunga margin yang rendah. Dan juga kalian bisa riset juga dari sekuritas itu apakah ada fasilitas tambahannya, yaitu seperti menyediakan edukasi, menyediakan rekomendasi jual beli, sampai menyediakan grup chatnya. Jadi kalau misalnya kalian yang baru mulai membuka akun sekuritas, kalian bisa cari tahu juga karena kan kalian pasti butuh edukasi tambahan juga. Nah, kan kalau misalnya kalian udah buka akun sekuritas terus dapat fasilitas tambahan seperti ini kan lebih lebih win juga gitu, lebih enak juga gitu. Jadi kalian belajar bisa sambil praktek juga gitu. Nah, lalu di sini saya berikan beberapa tips untuk teman-teman memilih sekuritas. Yang pertama ini ada sekuritas Philips. Nah, sekuritas Philips ini menyediakan fee buy-nya itu sebesar 0,2% teman-teman dan juga fee sell-nya itu 0,3 di mana dia ada minimal depositnya itu sebesar 500.000. Nah, platform yang digunakan oleh Philips ini adalah Poems. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buka akun di Philips, itu kalian akan menggunakan aplikasi Poem. Nah, kalau di sini ada Mandiri Sekuritas. Jadi kalau misalnya Mandiri Sekuritas ini dikenakan biaya fee buy-nya itu 0,18 dan biaya fee sell-nya itu 0,28%. Jadi ini lebih kalau dilihat dari percentage-nya ini memang lebih rendah ya teman-teman dari Philip. Tapi kalau misalnya kalian mau buka akun di Mandiri Sekuritas, kalian harus menyiapkan duit nih sebesar 3 juta untuk membuka akunnya aja gitu. Nah, platform yang digunakan Mandiri ini adalah MOS gitu. Nah, di sini juga ada Sukor Sekuritas. Sukor Sekuritas ini dia dikenakan fee buy-nya itu sebesar 0,9% dan fee sell-nya itu 0,29%. Jadi, mm, kalau dilihat dari Sukor dan Mandiri ini, itu fee buy-nya itu memang lebih besar Sukor ya teman-teman. Tapi Sukor ini enaknya itu dia bisa buka akun tanpa minimal deposit gitu. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang mau buka akun bisa di Sukor karena kalian tanpa modal gitu, tanpa mau deposit kalian bisa buka akunnya gitu. Nah, platform yang dipakai itu adalah Spot. Nah, di sini ada sekuritas Mirai Asset gitu. Mirai Asset ini memang dia yang paling kecil nih teman-teman, menawarkan fee buy dan fee sell-nya yaitu 0,15% dan 0,25%. Tapi kalian kalau misalnya pilih Mirai Asset, kalian itu harus siap juga spend money atau menyiapkan uang juga 3 juta untuk deposit awalnya aja gitu. Dan Mirai Asset ini menggunakan platform host. Nah, yang terakhir itu Indo Premier. Indo Premier ini sama ya teman-teman, untuk fee buy fee sell-nya itu sama dengan Sukor, tapi di Indo Premier ini kalian harus menyiapkan uang sebesar 100.000 untuk deposit awalnya. Jadi, nah Indo Premier ini menggunakan aplikasi iPod gitu. Jadi buat teman-teman yang mau mulai buka akun sekuritas, kalian bisa nih pilih dari 5 yang mungkin ini sekuritas-sekuritas yang memang udah saya bantu research juga yang memang terbaik gitu. Yang secara fee by fee sell-nya itu masih menengah gitu. Dan secara depositnya itu pun masih cukup bisa lah gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau buka akun sekuritas tanpa minimal deposit, kalian bisa pilih nih Sukor Sekuritas gitu.
Nah, setelah kita membahas tips dan triknya, terus kita udah tahu sekuritasnya apa aja. Nah, kalian kan pasti harus tahu nih apa aja sih yang disiapkan sebelum kita membuka akun sekuritas. Sama aja kayak kita kita mau buka akun rekening bank gitu kan, kita biasanya siapin KTP sama kartu keluarga gitu. Tapi sih kalau sekarang lebih lebih pakai KTP ya teman-teman sama NPWP. Nah, sama seperti buka akun sekuritas. Jadi kalian harus menyiapkan beberapa data yang memang akan digunakan sebagai persyaratan awal untuk membuka akun sekuritas. Nah, kalau untuk membuka akun sekuritas ini bisa dilakukan secara offline dan online ya teman-teman. Kalian bisa cari tahu dulu nih, misalnya kalian mau buka di Sukor Sekuritas gitu. Kalian bisa cari tahu dulu di media sosial gitu cara bukanya gimana, atau kalian buka di Google caranya gimana. Nanti pasti akan muncul caranya dan juga eh, websitenya gitu. Kalau misalnya secara offline tentunya ini akan wasting time ya teman-teman. Kalian perlu menyiapkan waktu dulu, terus kalian harus datang ke sekuritasnya, terus kalian harus membawa dokumennya gitu. Sedangkan kalau misalnya membuka secara online, kalian tinggal siapin aja nih, karena kan lebih mudah dan praktis juga. Nah, di sini ada step by step untuk kalian membuka akun sekuritas. Yang pertama itu kalian siapkan dokumen pribadi dulu nih, Kak. Dokumen pribadi itu bisa KTP sama NPWP dan buku tabungan. Kalau misalnya kalian belum punya NPWP itu nggak masalah, karena biasanya sekuritas itu akan memberikan surat surat tidak memiliki NPWP gitu, sehingga NPWP-nya ini kalian memakai surat keterangan gitu. Dan juga kalian harus menyiapkan buku rekening nih atau buku tabungan yang digunakan sebagai RDN kalian gitu, atau rekening dana nasabah kalian, di mana rekening inilah yang menjadi tempat untuk kalian deposit nanti dan melakukan transaksi jual beli gitu. Nah, setelah kalian menyiapkan dokumen ini, kalian harus mengisi form pendaftarannya. Formnya itu tergantung ya teman-teman, tergantung dengan sekuritas yang dipilih gitu. Nah, setelah kalian mengisi gitu, biasanya kalian diarahkan untuk memasukkan rekening kalian gitu. Kalau misalnya di Sukor Sekuritas itu memakai bank BCA gitu. Biasanya setiap sekuritas itu sih beda-beda ya teman-teman. Bekerja sama dengan banknya, ada yang kerja sama dengan Mandiri, ada yang kerja sama dengan Permata gitu. Jadi kalian bisa siapkan rekening kalian ini sesuai dengan sekuritas yang kalian pilih dulu gitu. Nah, setelah rekening kalian siap, setelah akun sekuritas kalian siap nih untuk menyetorkan dana kalian ke RDN atau deposit pertama kalian gitu. Setelah kalian deposit, kalian akan siap untuk berinvestasi. Nah, sekuritas pilihan coach gitu. Nah, ini memang sekuritas yang udah saya pakai gitu ya. Saya pribadi memakai sekuritas ini gitu. Kalian mungkin ada yang udah tahu juga sekuritas ini, terus juga kalian mungkin kalau udah punya sekuritas yang lain itu juga nggak masalah. Nah, di sini saya membagi nih sama teman-teman gimana pengalaman saya memakai sekuritas ini gitu. Nah, saya pribadi saya memakai sekuritas Sukor Sukor Sekuritas Premier gitu. Di mana Sukor ini dia memakai platform spot gitu. Nah, kenapa saya pilih spot atau memilih Sukor Sekuritas? Karena tentu pertama minimal deposit gitu. Karena sebenarnya sebenarnya saya juga pernah di posisi teman-teman gitu, belum tahu saham, nggak mengenal saham, tapi karena saya udah lebih dulu belajar saham, nah saya memilih sekuritas yang memang tanpa minimal modal dulu, sehingga pas saya udah punya uang, udah punya tabungan, saya siap untuk deposit gitu. Dan kedua, saya suka di Sukor ini ada komunitasnya. Jadi di dalam komunitasnya Sukor ini itu kita sebagai nasabahnya gitu, nasabah dari Sukor ini bisa interaksi gitu, bisa diberikan arahan oleh pihak sekuritasnya gitu. Biasanya sih tentang news gitu, tentang dikasih juga rekomendasi signal jual beli. Terus juga pendaftarannya mudah karena bisa dilakukan secara online. Nah, ini teman-teman, kenapa saya pilih Skor itu karena ada komunitasnya. Nah, komunitas inilah yang biasanya di dalam itu suka diberikan free signal atau rekomendasi jual beli.
Tapi memang sifatnya itu balik lagi sama nasabahnya mau ikut atau enggak. Makanya saya memilih Sukor Sekuritas ini gitu. Nah, kalian kalau misalnya mau mau melakukan pembukaan akun di Sukor Sekuritas, kalian bisa nih klik linknya atau screenshot aja gitu kan layarnya ini. Nanti kalian bisa search di Google gitu. Join Sukor Sekuritas Premier. Nah, kalian bisa aja nih join terus lihat dulu cara cara buka akunnya seperti apa. Nah, yang paling the best dari Sukor ini adalah bunga marginnya rendah gitu. Kalau misalnya teman-teman yang udah melakukan transaksi jual beli saham gitu, terus udah expert lah sekarang yang lagi nonton gitu. Kalian kan pasti mau nih coba coba margin gitu. Tapi sih kalau misalnya margin itu nggak direkomendasikan ya teman-teman. Margin ini dilakukan oleh orang-orang yang memang dia itu sudah bagus cara portofolionya gitu. Jadi kalau bunga marginnya rendah itu juga sangat membantu untuk transaksi ke depannya. Nah, setelah kita tahu, setelah kita mengenal sekuritas, setelah kita tahu sekuritas yang bagus itu seperti apa, kita akan melanjutkan ke perhitungan biaya tradingnya, teman-teman. Jadi di sekuritas itu ada beberapa biaya, teman-teman. Ada fee buy and sell dan juga ada bunga marginnya. Nah, seperti yang kalian lihat juga Fee buy dan fee buy and sell ini berbeda-beda setiap sekuritasnya. Mayoritasnya itu yang tadi sudah saya sebutkan ada di 0,9%, 0,19% untuk fee buy dan 0,29% untuk fee sell-nya. Nah, tapi kalau misalnya kita butuh bantuan dealer itu bisa menjadi 0,25% dan juga 0,35% gitu. Nah, kalau kenapa fee buy ini bisa 0,19%? Karena ada beberapa komponen yang harus dibayarkan gitu, teman-teman. Yang pertama itu levy. Jadi dari levy itu dikenakan itu 0,04%. Nah, levy ini adalah biaya yang dibayarkan oleh sekuritas ke bursa efeknya, teman-teman. Nah, ada juga namanya biaya FED gitu. Biaya FED ini 0,016%. Nah, itu yang dibayarkan oleh sekuritas juga ke kustodiannya gitu. Nah, yang diterima oleh sekuritas itu hanya komisinya aja, yaitu sebesar 0,134%. Nah, nah biasanya teman-teman juga harus hati-hati nih yang menawarkan fee buy atau fee sell-nya ini lebih rendah dari standarnya gitu. Karena biasanya itu hanya tren marketingnya aja gitu atau trik marketingnya aja gitu. Dia menuliskan fee buy-nya 0,15 gitu atau fee buy-nya itu 0,10 tapi mereka tidak menyebutkan berapa komisi yang harus dibayarkan, berapa leksi yang harus dibayarkan. Jadi ada biaya-biaya yang memang tidak disebutkan di awalnya gitu. Sehingga pas kalian sudah membuka akunnya, kalian akan menerima potongan yang lebih besar gitu. Jadi kalau misalnya kalian membuka akun sekuritas, kalian juga harus tanya dulu dan make sure dulu fee buy-nya berapa, fee sell-nya berapa, dan komisinya berapa gitu. Nah, di sini juga ada bunga margin. Kalau bunga margin ini itu dari sekuritasnya, yaitu memberikan fasilitas pinjaman dana kepada kliennya atau kepada nasabahnya. Nah, biasanya itu akan dilunasi 2 hari kemudian. Nah, kalau misalnya teman-teman atau yang mau memakai dana margin ini atau dana pinjaman ini, kalian akan dikenakan bunga per harinya, teman-teman. Nah, itu eh, sangat berbahaya. Jadi kalau misalnya kalian yang pemula, kalian yang baru mulai trading saham, sebaiknya itu kalian memakai dana dana sampah gitu. Kalau dana sampah atau misalnya dana yang memang kalian udah anggap gak ada gitu, sehingga misalnya kalian sudah melakukan transaksi jual beli, misalnya kalian loss atau kalian belum profit gitu, ya itu kalian siap gitu dengan resikonya gitu. Jadi kalau misalnya saran saya pribadi itu eh, kalau bisa jangan sampai menggunakan margin kecuali kalau misalnya kalian udah siap nih dengan eh, dengan konsekuensinya gitu. Karena kan kalau misalnya kalian memakai margin untuk melakukan transaksi jual beli, kalian kan harus membayar bunganya juga. Nah,
setiap sekuritas itu bunganya itu berbeda-beda. Ada yang 20% per tahunnya dan juga ada ada bunga yang dikenakan per hari gitu. Jadi dia nggak setahun tapi dihitungnya per hari. Ini contohnya per harinya itu 0,2%. 2% gitu. Nah, kalau misalnya dikali dalam 1 tahun aja itu udah 73% ya teman-teman per tahunnya. Maka dari itu teman-teman kalau misalnya mau memakai margin, kalian juga harus perhatikan bunganya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai margin, tuh harus hati-hati karena margin ini dibayarnya per hari teman-teman, bukan per tahun gitu. Nah, kenapa fee buy dan fee sell itu berbeda? Contohnya seperti tadi fee buy-nya itu 0,19% dan fee sell-nya itu 0,29%. Itu berbeda karena ada biaya tambahannya teman-teman. Biaya tambahan untuk menjual sahamnya atau sales tax-nya atau pajak penghasilan. Makanya di fee sell-nya itu lebih besar 0,1% teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita untung atau rugi dalam transaksi jual beli saham, itu kita udah membayar 0,1% ke pemerintah, teman-teman. Jadi dengan kita investasi saham pun kita sebenarnya udah membantu pemerintah karena kita kalau udah trading, udah invest di market saham, kita akan membayar pajak juga gitu. Nah, bagaimana sih perhitungan fee buy dan fee sell-nya, teman-teman? Nah, di sini saya mengambil contoh. Misalnya teman-teman punya dana nih sebesar 60 juta gitu. Dana 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 kalian gitu kan. Dana yang kalian sudah investasikan sebesar 60 juta. Nah, kalian kan akan dikenakan fee buy-nya itu 0,19% ya teman-teman. Dan ini ada juga komponen-komponennya gitu. Ada levy, VAT, dan commission gitu. Nah, kita di sini akan menghitung nih teman-teman. Dari 60 juta ini kalian menghitung 0,04% ini dari 60 juta itu adalah sebesar 24.000 teman-teman. Nah, VAT-nya itu 0,016% atau 9.600 dan komisinya itu 0,134% yaitu 80.400. Jadi, kalau misalnya kita melakukan pembelian dengan dana 60 juta itu, kita akan dikenakan fee buy-nya itu sebesar 114.000 teman-teman. Jadi misalnya kalian melakukan pembelian saham ITMG gini, ITMG sebesar 60 juta gitu. Nah, kalian akan dikenakan biaya tambahan ini 114.000. Jadi dana yang dikeluarkan kalian itu sebesar 60 juta 114.000. Oke. Ini ada lagi perhitungan fee sell-nya. Nah, ini asumsinya di sini kita akan menjual saham ITMG-nya, teman-teman. Untuk fee sell-nya ini akan bertambah biaya tax-nya atau biaya pajak penghasilannya gitu. Nah, untuk fee sell-nya sendiri ini dikenakan biaya 217.500 ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian udah profit sebesar 75.000 sorry 75 juta gitu kan, 75 juta kalian akan dikenakan biaya fee sell-nya gini. Jadi 75 juta ini dikurang 217.500 ini. Nah, itulah yang akan menjadi eh itulah dana yang akan masuk ke rekening dana kalian gitu. Nah, di sini juga kita ambil contoh kasusnya aja teman-teman langsung dari mini order booknya. Nah, di sini kita mau beli saham BBRI. Nah, kita beli di harga 3.850 nih teman-teman sebanyak 10 lot. Ya, kalian harus tahu juga kalau misalnya kita melakukan pembelian saham itu adalah minimal satu lot. Satu lotnya ini sama dengan 100 lembar, teman-teman. Nah, harga 3.850 ini adalah harga per lembarnya, teman-teman. Jadi kalian harus menyiapkan uang sebesar 3.850.000 untuk membeli 10 lot saham BBRI. Nah, di sini kita mengambil harga dari overnya, teman-teman, 3.850. Nah, saat kita membeli
BBR ini kita akan dikenakan biaya fee-nya gitu. Fee buy-nya itu sebesar 0,19%. Nah, dari 3.850.000 ini akan dikalikan 0,19%, yaitu sekitar 7.315. Jadi yang harus dibayarkan oleh teman-teman itu adalah 3.857.315.000. Jadi VBuy ini sebenarnya ini kan perhitungan manual ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian udah beli saham, kalian nggak perlu capek-capek menghitung VBuy dan VSell-nya. Tapi itu akan otomatis terhitung oleh sistemnya gitu. Nah, di sini juga ada cara perhitungan profit dan loss-nya. Asumsinya kita asumsikan bahwa saham BBRI ini akan naik menjadi 3.930%. Ya mungkin ini sekitar kenaikannya itu 1,5% ya teman-teman. Nah, ini kita akan menjual saham BBRI tersebut. Nah, total jualnya itu dari harga sekarang itu 3.950 ya teman-teman. Kita kalikan dengan jumlah lot yang kita miliki saat ini dan dikalikan per 100 lembarnya. Jadi dana kita yang saat ini eh, jadi total aset BRI kita itu ada sebesar 3.930.000 ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita ingin eh, ingin menjualnya, ini ada ini sorry salah ya teman-teman. Harusnya ini fee sale-nya gitu kan. Harusnya ini fee sale ya teman-teman. Ini harusnya fee sale. Eh, Oke. Nah, ini harusnya fee sale. Nah, fee sale-nya itu 0,29% ya teman-teman. Nah, mungkin saya tulisin dulu. Karena kan ini akan ada rekamannya gitu teman-teman. Nanti buat teman-teman yang nggak bisa ikut, kasihan gitu kan. Takut keliru gitu. Jadi ini visual ya teman-teman. Jadi visualnya itu 0,29%. Nah, jadi dari kita kan udah ada nih. Udah ada eh, aset BRI kita sebesar 3.930.000. Nah, kita ingin menjualnya, kita akan dikenakan fee-nya yaitu 0,29%, yaitu 11.397.000 gitu. 11.397. Nah, jadi yang akan dibayarkan atas transaksi ini adalah 3.918.000. Jadi, duit yang akan cair ke rekening kita itu adalah 3.918.600, teman-teman. Jadi total dari kita jual dan beli saham BBR ini sebesar 61.288. Jadi inilah total profit yang kita dapatkan bila asumsi kita BBRI akan naik menjadi 3.930. Nah, ini ini contohnya. Nah, ini juga saya ada contoh chartnya juga. Ini terakhir pada tanggal 3 September ya teman-teman. Bahwa BBRI itu pernah menyentuh di 3.930. Nah, jadi setelah contoh latihan kita kita tadi, nah, jadi total profit yang kita dapatkan dari penjualan saham BBRI itu adalah sebesar 61.288 teman-teman. Jadi contoh yang saya ambil itu adalah kenaikan saham BBRI selama 1 minggu teman-teman. Eh, jadi saya waktu itu beli saham BBRI. eh, ini sebagai contoh aja teman-teman, beli saham BBRI di 3.850, terus kita asumsikan naik di 1,55%, itu menjadi 3.930 itu dalam 1 minggu. Kalau misalnya kalian mau lihat pergerakan jual beli saham itu, kalian bisa lihat nih di Google gitu, ketik misalnya BBRI. Nah, kalian bisa pilih juga nih yang 1 hari, terus juga 5 hari. Nah, kalau kalian klik yang 5 hari ini akan muncul juga eh, posisi harga sekarang dan harga yang 5 hari terakhir gitu. Kalau misalnya kalian masih bingung juga dengan penjelasan saya, kalian juga bisa nih menghitung dengan kalkulator saham Astronaci gitu. Kalian tinggal buka aja nih astronaci.com kalkulator. Jadi kalian bisa menghitung manual eh, seberapa sih profit kalian misalnya kalian beli saham di harga sekian, terus kalian jual jual harga sekian. Nah, nanti itu akan keluar nih di kalkulator ini.
Nah, seki nah, eee, jadi buat materi hari ini, kita udah bahas 5 poin penting ya teman-teman. Nah, ini 5 poin penting pada kelas kita hari ini, yaitu investasi di saham itu aman atau enggak ya, mekanisme perdagangan sahamnya itu seperti apa, dan juga tips memilih sekuritasnya itu seperti apa, dan biaya, biaya transaksi sahamnya itu seperti apa. Nah, sudah di penghujung materi juga ya teman-teman. Nah, kita juga udah latihan juga gimana sih cara menghitung profit dan loss-nya di saham itu seperti apa. Kalian juga tadi udah tahu kan gimana memilih sekuritas yang baik. Terus yang tadi juga saya udah sharing ke teman-teman sekuritas yang saya pakai, kenapa saya pakai itu. Nah, kalian kalau misalnya masih bingung mau milih sekuritas yang apa, kalian bisa buka juga di Sukor Sekuritas Premier. Atau kalian misalnya udah punya referensi lain nih, misalnya kalian mau buka di Mandiri atau kalian mau buka di Philip Sekuritas itu monggo. Jadi eh semuanya ini tergantung sama teman-teman nih, mau buka akun sekuritas di mana, terus juga kalian mau mulai beli sahamnya itu saham apa gitu kan. Apalagi kalian juga udah belajar juga kan sektor saham yang bagus untuk pemula itu seperti apa, terus juga sektor yang memang bagus untuk invest dan juga trader itu yang jangka pendek itu yang mana gitu. Jadi kali jadi semuanya itu kembali kepada kalian. Kalau misalnya kalian masih bingung buat pilih sekuritas, mau mulai sekuritas ya silakan gitu mulai sekarang karena sayang banget kalau teman-teman udah belajar trading saham, teman-teman udah tahu nih sektornya, terus juga nanti kan teman-teman akan belajar teknikal juga, jadi lebih baik teman-teman bisa buka akun sekuritasnya gitu ya. Jadi sekian buat materi kali ini ya teman-teman. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum bisa ikut gitu kan, atau ada yang ketinggalan tadi ada urusan, kalian bisa nonton lagi recordnya di member area kita. Karena kan kalian juga udah dapet email, username dan juga passwordnya gitu. Nah, kita juga akan adakan sesi tanya jawab ya teman-teman. Nah, mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang memang kurang tepat, terus juga penjelasannya yang agak kurang jelas dan juga belibet. Nah, nanti kita akan lebih perjelas lagi di sesi Q&A di Telegram. Jadi buat teman-teman yang masih bingung dengan penjelasan saya, kalian bisa tanya sebanyak apapun di Telegram ya teman-teman. Nanti kita akan bedah pertanyaan itu sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Jadi buat teman-teman terus semangat karena materinya masih banyak, kelasnya masih panjang. Ya mungkin buat teman-teman yang belum bisa hadir atau ikut kelasnya setengah doang bisa mengikuti kelas full sampai di 10 hari ke depan. Jadi terima kasih buat waktu teman-teman yang udah join di materi ketiga ini. Semoga kalian bisa memilih sekuritas yang tepat buat kalian. Kalian bisa mulai trading saham kalian. Kalian bisa pilih nih kalian mau jadi investor atau trader itu kembali lagi kepada kalian. Jadi see you di materi berikutnya gitu dengan pengajar yang lain gitu. Jadi terima kasih buat waktunya teman-teman. Kita akan bertemu di lain hari gitu.